Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, hari ini kita belajar tentang materi IPS dengan tema perkembangan sistem administrasi di wilayah Indonesia. Jadi ada dua hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama yakni perkembangan wilayah provinsi di Indonesia, dan yang kedua yakni perkembangan wilayah laut teritorial di Indonesia. Selanjutnya yakni ada perubahan wilayah provinsi di Indonesia. Adik-adik ada yang tahu tidak apa itu provinsi? Yap, betul. Provinsi adalah bagian dari wilayah suatu negara. Dan setiap provinsi terdiri atas beberapa wilayah kabupaten atau kota madya. Selanjutnya ada jumlah provinsi di Indonesia saat awal kemerdekaan. Jadi ketika Indonesia berhasil menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, wilayah Indonesia terdiri atas 8 provinsi. Yang pertama ada Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil yang sekarang menjadi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Lalu ada Maluku, Sulawesi, dan yang terakhir Kalimantan. Untuk saat ini Indonesia memiliki 38 provinsi, diantaranya pertama yakni Banda Aceh, lalu ada Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Banten, DKI Jakarta, lalu ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, lalu ada Maluku Utara, Maluku, lalu ada Papua Barat, lalu ada Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan yang terakhir Papua Barat Daya. Oke adik-adik, kita kan tadi sudah mengetahui, kita sudah belajar bersama tentang letak provinsi masing-masing yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita juga akan mempelajari tentang lambang-lambang provinsi yang ada di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tadi kita kan sudah mempelajari tentang lambang-lambang provinsi di wilayah Indonesia. Selanjutnya kita mempelajari tentang perubahan wilayah laut teritorial Indonesia. Nah, negara Indonesia dikenal dengan sebutan negara kepulauan atau negara maritim karena mempunyai wilayah perairan yang sangat amat luas. Luas perairan Indonesia mencapai 7,9 juta kilometer atau 81% dari luas keseluruhan. Nah, bicara tentang laut teritorial itu adalah wilayah lautan suatu negara yang dianggap sebagai daratan. Berdasarkan ordonasi tentang laut teritorial dan daerah maritim tahun 1939, yakni pada masa pemerintahan Hindia Belanda, batas laut teritorial Indonesia hanya sejauh 3 mil atau sama dengan 1 mil laut sama dengan 1850 meter, diukur dari setiap pulau pada saat air surut. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia memperjuangkan batas laut teritorial tersebut ke dalam forum internasional. Selanjutnya ada upaya pelestarian laut di Indonesia. Nah, adik-adik, gimana sih upaya melestarikan laut di Indonesia? Banyak berbagai usaha yang dapat kita lakukan dalam menjaga upaya pelestarian laut. Salah satunya larangan membuang limbah industri ke laut. Pembuangan limbah industri ke laut yang bercampur dengan bahan-bahan kimia ke laut akan mengakibatkan punahnya kehidupan di laut. Dalam hal ini, perhatian pemerintah benar-benar sangat dibutuhkan. Selanjutnya ada pencegahan polusi air laut. Pencegahan polusi air laut itu gimana sih? Nah, salah satunya
Kapal-kapal yang membuang bahan bakar seenaknya dan juga tumpahan minyak dari kapal tanker dapat menyebabkan polusi air laut. Ada juga nih larangan penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan. Jadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dapat merusak lingkungan laut. Jadi ikan besar dan ikan kecil dapat mati semua karena penggunaan bahan peledak. Belum lagi kerusakan karang yang ditimbulkannya dapat menyebabkan ikan tidak dapat memiliki tempat untuk berkembang biak. Dan yang terakhir ada mengadakan reboisasi pantai. Tanah-tanah yang gundul di sekitar pantai sangat mengancam kelestarian lingkungan. Erosi pantai dapat melebar sampai daratan. Untuk itu, kawasan pantai pun perlu reboisasi, yaitu dengan cara penanaman pohon bakau. Upaya ini perlu dilakukan untuk mencegah abrasi atau pengkikisan terhadap daerah pantai. Selain itu, juga dapat berfungsi sebagai penahan air laut yang mengancam daratan. Hutan bakau itu sangat baik adik-adik. Baiknya untuk apa? Untuk berkembang biak berbagai jenis ikan. Oke adik-adik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga pembelajaran tadi bisa bermanfaat untuk adik-adik di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi muda jaya jaya jaya.